Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bahri. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman tentang komponen utama yang ada di komputer. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah motherboard dan komponen-komponen yang lainnya. Di sini ada satu buah VGA card. Ini adalah VGA card. Kemudian saya juga memiliki satu buah prosesor. Ini adalah prosesor dan satu buah RAM atau random access memory, dan juga dua buah hard disk. Yang satu yang besar ini adalah hard disk yang berkonektor IDE. Ini adalah hard disk yang berkonektor IDE seperti ini. Kemudian hard disk yang satunya itu hard disk yang punya konektor bertipe SATA seperti ini. Dan terakhir saya memiliki satu buah heatsink itu untuk pendingin prosesor. Baiklah, pertama saya akan coba menjelaskan tentang motherboard dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang di sebelah sini ini adalah soket prosesor yang mana kita bisa menancapkan prosesor di sebelah sini. Tancapkan prosesor di soketnya, dan kemudian kancing dengan pit pengancingnya. Nah, sudah terkancing. Kemudian di sebelah sini ini adalah slot memori atau slot RAM, dan ini slotnya slot support DDR atau DDR1, dan ini adalah memori RAM DDR1. Sesuaikan pembatas pinnya dengan slot, kemudian tancapkan. Setelah ditancapkan, tekan dengan kedua jari sampai slot pengancing itu menutup sendiri. Kemudian rapatkan kembali. Oke. Kemudian untuk di sebelah sini ini namanya North Bridge. North Bridge itu sebagai pengatur lalu lintas data antara prosesor ke sistem memori atau saluran data yang ada di motherboard. Kemudian di sebelah sini ini adalah short bridge, yaitu membantu dari North Bridge untuk mengatur komponen-komponen atau peripheral lain yang ada di motherboard atau yang ada di motherboard itu sendiri. Kemudian di sebelah sini ini adalah ATX power untuk memberikan atau sebagai jembatan menyambungkan dari power supply ke motherboard untuk mengalirkan energi listrik ke komponen-komponen yang ada di motherboard. Kemudian di sebelah sini ini adalah IDE port atau ATA port, biasa juga disebut dengan ATA connector. Ini fungsinya untuk menancapkan hard disk menggunakan konektor ATA atau konektor IDE. Kita tancapkan di sini. Seperti ini. Nah, untuk hard disk yang satunya yang menggunakan konektor SATA, ini adalah setelah generasi ATA. Kita tancapkan di sebelah sini. Ini adalah port SATA atau SATA port. Kita bisa tancapkan di sini.
seperti ini, tancap. Nah, port SATA dan ini port ATA atau port IDE. Dan di tengahnya sini ada baterai CMOS. Kebetulan tidak ada baterainya. Baterai CMOS itu berfungsi untuk memberi daya kepada BIOS, untuk tetap menjaga konfigurasi yang ada di BIOS. Kemudian yang sebelah sini, ini adalah slot AGP. Slot AGP ini tempat atau komponen yang untuk menancapkan peripheral, yaitu khusus untuk PGA card. Seperti ini, kita tancapkan di sini untuk PGA cardnya. Seperti ini. Ini khusus untuk PGA card. Kemudian untuk yang di sebelah sini, ini adalah slot PCI. Slot PCI ini digunakan biasanya untuk komponen lain atau perangkat lain seperti sound card, atau PGA card, atau modem atau wireless gitu. Kemudian untuk sebelah sini, ini adalah floppy disk port. Ini untuk sama seperti ini, tapi dia menyambungkan ke media penyimpanan yang bisa dicopot seperti disket atau floppy disk. Ditancapkannya di sini. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang port-port yang ada di sebelah sini. Untuk port-port yang ada di sebelah sini, dari sebelah sini, ini adalah port PS2 mouse dan PS2 keyboard. Ditancapkannya di sini. Kemudian yang di sebelah sini adalah parallel port, dan di bawahnya itu adalah serial port. Kemudian di sebelahnya lagi itu adalah USB port, dan di sini adalah RJ45 LAN port, dan di sini adalah audio port. Yang warna biru itu adalah line in, hijau line out, dan pink ini adalah untuk mikrofon. Untuk pemasangan heatsink itu cukup ditancapkan di sini seperti ini. Ini kita buka ke sini, dari ini ke sini. Oh, bukan. Kemudian tekan di kaki-kakinya. Sebelah sini juga. Oh, sepertinya terbalik ya. Oh, enggak pas. Nah, begini. Setelah kaki-kakinya terhubung, kemudian ini kita disinikan dan ini di sini untuk mengunci atau mengancing heatsink tersebut. Fungsinya heatsink itu untuk menjaga prosesor agar tetap dingin. Dan ini adalah rangkaian yang ada di motherboard atau mainboard. Untuk melanjutkan penjelasan yang tadi, saya untuk melanjutkan penjelasan tentang prosesor. Ini adalah sebuah prosesor. Bagaimana kita ketahui, prosesor itu sering kita kenal sebagai CPU atau Central Processing Unit.
Jadi kerjanya itu dia memproses data dari inputan user untuk menghasilkan output. Prosesor juga sering dibilang otak komputer, karena segala proses-proses yang ada di komputer itu semuanya diproses oleh CPU atau prosesor. Dari dulu sampai sekarang itu ada 2 perusahaan yang mengeluarkan prosesor masing-masing, seperti Intel dan AMD. Jadi dari dulu sampai sekarang itu hanya ada 2 jenis prosesor, yaitu Intel atau AMD. Sedangkan ini yang saya gunakan adalah Intel. Kemudian untuk pemasangan prosesor itu menggunakan slot atau soket, menggunakan soket dan pin. Untuk jenis prosesor berdasarkan pin dan soketnya itu ada 2 macam jenis, yaitu yang pertama PGA sama LGA. Untuk PGA seperti ini, pin-pinnya itu ada di prosesor seperti ini, dan soketnya itu ada di motherboard. Ini soket terdapat di motherboard dan pin terdapat di prosesor. Itu disebut PGA atau pin grid array. Kalau LGA itu kebalikannya. Jadi prosesor LGA itu prosesor terkini yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pin-pin ini, karena ini sangat fatal. Jika ada salah satu yang bengkok atau patah, maka prosesor itu tidak dapat digunakan lagi. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang itu memproduksi yang LGA. Jadi pin-pinnya itu terdapat di soket. Baik, saya lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang VGA card. Seperti ini VGA card. Ini adalah salah satu contoh dari VGA card, yaitu VGA card bertipe anti radian. Adalah salah satu VGA card. Dan fungsi dari VGA card itu sendiri itu berfungsi untuk menjadi translator outputan dari prosesor yang telah diolah oleh prosesor untuk ditampilkan di layar monitor. Jadi ini komponen yang sangat mendukung sekali untuk kita atau support kita untuk mengolah desain grafis atau untuk bermain game contohnya gitu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai RAM atau Random Access Memory, yaitu mengakses memori acak. Di sini saya memiliki 2 buah contoh RAM PC dan 1 buah contoh RAM laptop. Untuk RAM PC ini adalah RAM DDR atau DDR1, dan ini adalah RAM DDR2 seperti ini. Maaf, terbalik. Ini adalah RAM DDR2, dan ini adalah contoh RAM DDR3 untuk laptop. Ukurannya pun agak kecil karena ini adalah untuk laptop. Untuk perbedaan dari ketiganya ini, DDR1 atau DDR2 maupun DDR3, itu kita bisa melihat dari jumlah pin. Terkadang untuk jumlah pin dari DDR1 itu kebanyakan yang kita temukan itu berkisar antara 184 untuk DDR1, seperti yang ada di sini jumlahnya 184. Kemudian untuk DDR2 itu berkisar antara 200-an atau 240. Kemudian untuk DDR3 itu otomatis lebih banyak daripada DDR2. Kemudian untuk kita juga bisa membedakan dari DDR1, DDR2 dan DDR3 itu dari pembatas pinnya. Dari pembatas pin ini kita bisa bedakan jika kita susun berbaris seperti ini. Nah,
setiap DDR itu tidak memiliki pembatas pin yang sama jaraknya. Tiap DDR mempunyai jarak pin yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya itu pin DDR1 seperti yang ada di bawah sini. Kalau dilihat dari sisi tangan kiri saya, itu jaraknya lebih menonjol ke tangan kiri saya. Kemudian untuk DDR2 itu mengarah ke kanan sedikit. Itu jaraknya sekitar 1 pin sepertinya. Ya, 1 pin. Kemudian untuk DDR3 itu jaraknya agak lebih jauh, menonjol ke sebelah kanan. Saya kira-kira segini. Contohnya seperti ini. Ini tidak bisa dibandingkan dengan ini karena ini lebih kecil. Kira-kira pembatas pin untuk DDR3 itu di sebelah sini. Gitu. Dan untuk frekuensi kecepatan transfer datanya itu juga bermacam-macam. Contohnya untuk DDR1 ini frekuensi transfer datanya itu berkisar antara 200 sampai 400 MHz. Sedangkan untuk voltase energi listriknya itu 2,5 atau 2,6 volt. Kemudian untuk DDR2 itu untuk frekuensi kecepatan transfer datanya itu berkisar antara 400 sampai 1066 MHz. Jadi 2 kali lebih cepat dari generasi 1 karena DDR2 atau generasi kedua ini adalah perkembangan atau dikembangkan dari DDR1 untuk mempercepat. Jadi voltasenya juga lebih mengirit baterai ya untuk laptop. Tapi kalau untuk PC sih kayaknya tidak berpengaruh soalnya menggunakan aliran listrik secara langsung. Jadi untuk DDR2 ini voltasenya itu sekitar 1,8 volt. Kemudian untuk DDR3, saya kasih contoh DDR3 ini dari RAM laptop. Untuk DDR3 ini dia lebih hemat listrik, kemudian kecepatan transfer datanya itu 2 kali lebih besar dari DDR2. Jadi otomatis DDR3 ini 4 kali lebih besar dari DDR1 begitu. Kemudian untuk voltasenya ini sangat hemat listrik karena kebanyakan yang digunakan di laptop atau laptop kecil. Jadi voltasenya ini sekitar antara 1,5 volt saja. Kemudian kecepatan transfernya itu 2 kali lebih besar dari DDR2, yaitu sampai 2000 sampai 2033. Maaf, sampai 2033 MHz. Jadi begitu. Jadi itulah perbedaan dari DDR1, DDR2 dan DDR3. Jadi sangat menonjol sekali perbedaannya. Jelas dari kecepatannya pun setiap generasi itu ada 2 kali lipat. Terus untuk voltasenya setiap generasi dari generasi ke generasi itu semakin hemat gitu. Maka tidak menutup kemungkinan ntar seiring berkembangnya zaman itu akan timbul DDR selanjutnya atau DDR4, DDR5 mungkin itu lebih cepat dan lebih hemat lagi. Hai teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share kepada teman-teman pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, ataupun ada penjelasan saya yang kurang jelas atau susah untuk dimengerti. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita tentang komponen-komponen komputer, khususnya seputar motherboard atau mainboard. Akhirnya saya Nurul Bahri undur diri. Salam sukses dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Lost
is hot in the sky, just like